Selamat berjumpa pada kuliah kali ini. Dan pada kali ini kita akan kuliah dengan mengambil topik sejarah dan perkembangan bioteknologi. Nah, kalau kita lihat per definisi bahwa biotechnology is the control use of biological agents such as a microorganism or cellular component for beneficial use. Atau bioteknologi itu adalah penggunaan agen biologi seperti mikroorganisme atau komponen sel secara terkontrol untuk menghasilkan produk yang berguna untuk kebutuhan manusia. Dan kalau kita lihat lebih jauh perkembangan bioteknologi, ada dua fase yang secara berbeda antara perkembangan bioteknologi dalam sejarahnya. Dan pertama kita lebih kenal dengan bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Nah, kalau kita lihat apa yang membedakan antara bioteknologi tradisional dan juga dibandingkan dengan bioteknologi modern. Nah, dalam sejarahnya, jadi bioteknologi itu sudah dimulai sejak terjadinya sivilisasi kehidupan manusia. Dan tadi sudah kita katakan bahwa bioteknologi itu secara garis besar bisa kita bedakan menjadi bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Dan secara signifikan yang membedakan antara yang tradisional dengan modern lebih ke arah dasar dari bioteknologi itu sendiri. Bioteknologi nasional adalah bioteknologi yang berdasarkan kemampuan mikroorganisme atau agen biologi secara alami atau langsung untuk menghasilkan produk. Dan ini terjadi berdasarkan pengalaman empiris, bukan teoritis. Bagaimana kalau kita lihat perkembangan, bagaimana sejarah tempe. Tempe adalah penggunaan cendawan atau jamur untuk memfermentasi kedelai menghasilkan tempe. Dan juga untuk proses produksi tahu. Dan secara internasional bagaimana masyarakat purbakala membuat minuman beralkohol seperti anggur, wine, dan juga fermentasi menghasilkan tape misalnya, sehingga memproduksi alkohol. Dan jangan sekali minuman-minuman beralkohol yang diproduksi menggunakan ragi atau cendawan. Nah, kalau kita lihat bioteknologi modern, dari bioteknologi modern ini sudah berbasis kepada riset atau ilmu pengetahuan secara terkontrol, bisa dikontrol produk gen apa yang kita inginkan. Dan ini dasarnya bahwa bioteknologi modern pada umumnya mengadakan manipulasi gen atau genom untuk menghasilkan produk yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk, atau memproduksi produk baru. Nanti kita lihat dalam perjalanan bagaimana orang memproduksi hormon manusia dalam bakteri. Bagaimana kita memproduksi bahan obat yang pada tanaman yang sebelumnya tanaman secara alami tidak menghasilkan senyawa kimia yang kita gunakan untuk sebagai obat. Nah,
kalau kita lebih jauh lagi tradisional bioteknologi tradisional, jadi sudah saya katakan bahwa kemampuan mekanisme atau agen biologi tanpa kita mengetahui bagaimana mekanisme kerja dari mikroorganisme dalam menghasilkan produk. Tadi sudah saya contohkan masyarakat Indonesia barangkali tempe adalah kita sebagai penghasil pertamanya, barangkali nenek moyang kita tidak tahu bagaimana proses cendawan itu memfermentasi kedelai sehingga menghasilkan produk seperti tempe. Dan juga di sini tercatat sejarah bagaimana membuat yogurt dari susu misalnya, menggunakan ragi untuk ragi dan mikroorganisme lainnya untuk menghasilkan minuman anggur, wines, dan juga bagaimana industri fermentasi dalam menghasilkan produk-produk yang berasal dari bahan mentah menjadi produk baru yang menjadi makanan atau yang lain untuk manusia. Bagaimana orang membuat keju? Ini juga menggunakan mikroorganisme untuk merubah susu menjadi keju. Dan semua itu kita katakan bahwa ini adalah proses bioteknologi tradisional yang sudah dipraktekkan beratus-ratus tahun selamanya dan sudah menyumbangkan pada kesejahteraan umat manusia. Nah, inilah contohnya, ini adalah contoh produk dari bioteknologi tradisional. Nah, kalau kita bandingkan kepada bioteknologi modern, dan ini adalah salah satu, tadi sudah kita ini sampaikan bahwa bioteknologi modern itu berbasiskan manipulasi DNA. Artinya dia sudah lebih barah memanipulasi komponen sel. Kalau tradisional tadi lebih ke arah seluler. Jadi tidak masuk ke dalam manipulasi komponen sel seperti DNA, termasuk protein dan sebagainya. Nah, bagaimana memanipulasi DNA itu? Kita bisa menggunakan teknologi rekomendasi DNA, kemudian juga kita bisa melakukan teknologi mutagenesis menggunakan baik secara fisik maupun kimia. Kemudian kita juga termasuk bioteknologi bagaimana kita melakukan produksi tanaman melalui kultur jaringan. Kita temukan bagaimana ternyata tanaman mempunyai sifat totipotensi. Itu adalah kemampuan tanaman dari satu sel bisa berdiferensiasi menjadi organ-organ sel. Oleh sebab itu, daun tanaman kita kultur jaringan, dia bisa menghasilkan tanaman. Kemudian bagaimana kita menggunakan komponen-komponen sel untuk mengembangkan teknologi deteksi, baik patogen maupun hama gitu ya. Bagaimana kita menggunakan karakter spesifik protein untuk menghasilkan teknologi ELISA. ELISA ini Enzyme Link Immunosorbent Assay. Ini berbasis protein dan barangkali kalau saudara lebih populer saat ini bagaimana orang melakukan swab antigen. Itu pada prinsip itu ada ELISA dan itu adalah berbasis atau karakter protein dari virus COVID-19 yang menjadi dasar untuk mendeteksi swab antigen. Kemudian bagaimana kita menggunakan karakter DNA untuk menghasilkan suatu deteksi yang lebih spesifik. Nah, oleh sebab itu sekarang kita kenal adalah swab PCR. Artinya
kalau dia berasal dari virusnya RNA, kita lebih sebenarnya daya kerjanya adalah RT-PCR ya. Kalau dia virus DNA, dia lebih PCR. Dan ini banyak digunakan dalam kebetulan kita lagi melakukan dilanda musibah pandemi COVID dan ELISA melalui deteksi swab antigen, kemudian swab PCR ini menjadi populer. Nah, ini saya kira sebagai orang atau ilmuwan atau mahasiswa yang sudah mengambil bioteknologi, saudara sesungguhnya mengerti apa itu swab antigen, apa swab PCR. Dan swab PCR itu dan juga akan di dunia karantina ini menjadi pekerjaan sehari-hari. Bagaimana kita mendeteksi patogen dari bahan-bahan pertanian atau bibit yang kita impor. Kemudian melalui teknologi transgenesis kita juga menghasilkan tanaman transgenik yang menghasilkan produk-produk atau meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit. Kemudian ada teknologi terbaru, ini baru saja berkembang dalam 20 tahun terakhir, yang adalah teknologi bagaimana kita mengedit genom tanaman agar dia tahan terhadap hama dan penyakit, dan juga bagaimana kita mengedit gen patogen itu sendiri untuk menghasilkan suatu strain yang bisa menjadi agen pengendali hayati untuk patogen itu sendiri. Kemudian kita berbasis DNA, kita juga bisa mengidentifikasi secara molekuler. Dan ini salah satu terobosan yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan, mengetahui biologi atau jenis patogen atau hama yang menyerang suatu produk pertanian, sehingga kita bisa lebih menentukan bagaimana pengendaliannya secara efektif. Nah, kalau kita lihat lebih jauh tentang bioteknologi modern, jadi kelahiran bioteknologi modern itu tadi sudah kita mulai sampaikan bahwa itu basisnya adalah genetic engineering atau tadi kita sebut dengan teknologi transgenesis. Jadi bagaimana kita membuat tanaman itu tahan terhadap hama dan penyakit melalui introduksi gen ketahanan yang kita ambil dari luar tanaman itu sendiri. Kemudian bagaimana kita mengisolasi, mengklon suatu gen agar bisa menjadi untuk digunakan sebagai gen ketahanan terhadap hama, penyakit, dan patogen. Kemudian ada yang kita kenal dengan Genetical Modified Organism atau GMO. Ya, ini itu adalah tanaman transgenik, bakteri transgenik, dan sebagainya. Dan produk-produk bioteknologi yang sudah kita familiar untuk kita, ya barangkali tadi sudah saya sebut yang adanya golden rice, ya, beras yang diperkaya dengan vitamin A sehingga dia bisa digunakan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil. Setahu saya di daerah Afrika mereka sudah menanam ini untuk meningkatkan vitamin dari kekurangan vitamin A pada masyarakat. Kemudian ada BT cotton. Ini adalah tanaman transgenik yang mengandung gen toksin yang kita ambil dari Bacillus thuringiensis, sehingga tanaman kapas transgenik itu juga akan tahan terhadap hama. Kemudian juga dari brinjal, tanaman juga. Kemudian untuk manusia, bagaimana kita membuat bakteri bisa menghasilkan insulin, sehingga ketergantungan hormon ini bisa kita pecahkan. Kemudian juga ada menghasilkan somatostatin, ini juga jenis hormon yang diperlukan untuk kesehatan manusia. Kemudian bagaimana genetical modified food, jadi makanan yang berasal dari tanaman transgenik. Kita sebagai pengimpor kedelai terbesar di dunia, dan
kedelai kita impor itu berasal dari negara-negara yang membudidayakan kedelai transgenik. Barangkali kalau kita ke Amerika, lahan kedelai yang jutaan hektar itu hampir 99% itu menanam tanaman transgenik kedelai karena menyangkut efisiensi budidaya, dan juga di Argentina, Brazil, di mana tempat kita mengimpor kedelai itu semua transgenik. Saya hampir dipastikan bahwa kedelai yang kita impor dari negara itu, dari Amerika, Argentina, dan Brazil itu adalah tanaman kedelai transgenik. Dan ini menjadi konsumsi kita bersama di sini. Kemudian ini adalah untuk kesehatan manusia, farmakologi. Jadi ada tanaman yang bisa menghasilkan obat-obatan, vaksin, dan ada dikenal dengan edible vaksin. Dan semua ini berdasarkan atau berbasiskan gen manipulation. Jadi berbasis manipulasi gen. Nah, kalau kita lanjut lagi tentang modern biotechnology, ada 3 penemuan yang secara signifikan meningkatkan perkembangan bioteknologi modern. Pertama, penemuan enzim restriksi. Ini enzim restriksi kalau dalam molekular biologi ini seperti gunting. Artinya kita bisa memotong DNA, kemudian kita bisa menyambungkan lagi pada situs atau sekuen yang kita inginkan. Kedua, teknologi rekombinan DNA. Dan ini sudah ada penemuan itu, penemuan teknologi rekombinan ini juga semakin mempercepat perkembangan bioteknologi. Kemudian sukses atau keberhasilan untuk menggabungkan DNA pada organisme lain dan bisa diekspresikan, dia bisa berlifikasi dalam baru, sehingga kita bisa membuat, tadi saya katakan, organisme transgenik, baik tanaman transgenik, bakteri transgenik, dan juga hewan transgenik yang bisa menghasilkan produk yang tadi yang kita inginkan dalam suatu proses bioteknologi. Nah, kalau kita lihat sekarang dengan enzim restriksi, jadi ini adalah penemu enzim restriksi. Jadi sudah katakan bahwa enzim restriksi ini adalah enzim yang bisa memotong pada situs spesifik. Kalau Eco R1 ini adalah nama enzim yang ditemukan pada, ini sebenarnya Eco ini dari Escherichia coli bakteri, jadi dia ditemukan dalam bakteri itu. Kemudian enzim ini bisa memotong DNA apabila DNA itu mempunyai sekuen GAATTC. Jadi kalau dia bertemu itu, dia akan memotong dan menghasilkan enzim yang lengket. Ini enzim lengket ini artinya dia menyisakan situs ini yang lebih mudah bergabung kalau dia ketemu situs yang sama atau komplement dari ini. Jadi komplement dari ATTC ini adalah TTAA. Dan kalau kita lihat lebih lanjut ini, jadi coba bayangkan ya, ini adalah 2 DNA, jadi DNA 1 dan 2. Kemudian kalau kita ingin menyambungkan kedua-dua enzim DNA ini, kita potong dengan enzim yang sama. Kemudian dia akan menghasilkan sticky end, ini lengket ya, dan dia dalam tabung reaksi dia akan bergabung. Dan di sini terjadi
penggabungan dua DNA. Itu artinya, dan sekarang sudah ditemukan ribuan enzim restriksi, dan itu bisa digunakan dalam bioteknologi adalah kunci untuk memotong dan menyambung DNA. Ini makanya saya katakan bahwa dalam bioteknologi bahwa enzim reaksi ini adalah gunting biologi untuk menggunting-gunting DNA untuk membuat DNA baru yang akan menghasilkan produk yang kita inginkan. Nah, coba perhatikan di sini. Ada dua jenis enzim reaksi. Tadi kalau disebut EcoR1 ini dia memotong apabila dia ketemu situs CAATCC, dia menghasilkan ujung lengket sticky end, ya, ujung lengket. Jadinya kalau dia ketemu DNA yang mempunyai yang komplement, dia akan segera menyambungkan diri. Kemudian ada Eco R5. Ini adalah enzim reaksi yang akan memotong pada ujung-ujung apabila dia menemukan situs GAAT ini, dia akan memotong pada basa ketiga, dia akan menghasilkan ujung tumpul, jadi tidak lengket. Nah, oleh sebab itu dua-duanya dalam teknologi rekombinan ini sangat diplom. Tidak ada yang lebih penting dari ini, sama-sama penting, tergantung kemana kita menggunakan dalam proses teknologi rekombinan DNA. Nah, kalau kita lebih lanjut dengan rekombinan teknologi DNA ini, kita kenal dengan teknologi transgenesis. Jadi ini adalah tahap-tahapnya. Jadi kemana kita isolasi DNA, itu gen yang kita ingin kita isolasi, kemudian kemana kita cloning. Nanti barangkali dosen akan menjelaskan bagaimana kita mengcloning, bagaimana kita mendesain gen, kemudian bagaimana kita transformasi, dan kemudian bagaimana kita perlu juga pemulihan tanaman apabila kita sudah punya tanaman transgenik, dan ini perlu kita silangkan kepada tanaman-tanaman lain yang mungkin untuk memperbanyak dan juga untuk meningkatkan karakter memasukkan karakter sifat produksi dan sebagainya melalui pemulihan tanaman. Nah, itu saya kira-kira gambaran yang akan kita pelajari dalam satu semester ini. Dan ini kalau kita kembali ke ruang lingkup biologi terus teramat, dan kita sudah kenal dengan ketahanan terimbas. Bagaimana kita menggunakan mikroorganisme untuk meningkatkan ketanaman-tanaman. Bagaimana kita menggunakan trichoderma, viridae, trichorma, yang lain-lain itu, atau mikroorganisme lain yang bisa meningkatkan ketahanan tanaman. Dan kita juga bisa menggunakan merekayasa gen agensi hayati melalui mutasi. Kita bisa memutasi trichoderma untuk menghasilkan yang lebih efektif, bisa melalui secara fisik atau juga dengan kimia. Mungkin secara fisik kita gunakan dengan radiasi untuk membuat mutan-mutan yang kita pilihkan mana yang terbaik untuk bisa. Kemudian kita juga bisa mengidentifikasi genetik dan variasi genetik dari satu patogen. Itu juga salah satu yang akan kita ungkap atau kita pelajari dalam satu semester. Kemudian kita juga menggunakan bagaimana bioteknologi untuk melakukan atau mendeteksi, atau kita kenal dengan teknologi deteksi. Kemudian nanti saudara juga akan mendapat bahan atau materi kuliah tentang bagaimana teknologi mutagenesis untuk menghasilkan agensia hayati yang lebih mempunyai efisien atau efektivitas yang tinggi dalam mengendalikan patogen.
Kemudian ada teknologi RNA interferen. Ini adalah bagaimana ini terus yang sangat populer pada virus terutama, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan hama dan patogen. Kemudian ini sudah kita agak panjang menjelaskan tentang teknologi transgenesis, ya bagaimana kita membuat tanaman transgenik tahan terhadap hama dan penyakit. Kemudian teknologi editing genom ini baru, ya, barangkali kita akan perkenalkan saja ya karena kita juga belum punya secara laboratorium kita belum punya alat untuk itu. Kemudian sekarang dunia uh, dunia proteksi sudah harus berhubungan dengan big data. Jadi bagaimana kita menggunakan big data untuk mengidentifikasi patogen terbawa benih misalnya. Untuk dunia karantina bagaimana kita menggunakan NGS ini Next Generation Sequencing. Jadi sequencing dan di dalam COVID sekarang sudah dikenal dengan whole genome sequencing. Jadi kalau saudara uh, uh, deteksi COVID sekarang lebih canggih bisa dilakukan dengan NGS atau whole genome sequencing, tapi untuk sebagai ini menggunakan big data, nanti kita bisa menggunakan big data untuk mengidentifikasi sebenarnya patogen apa saja yang terdapat dalam satu bahan tanaman atau bahan-bahan yang kita impor dari luar negeri. Nah, coba kita lihat bahwa perkembangan biotehnologi tadi sudah saya katakan ada dua perkembangan, yaitu namanya tradisional bioteknologi dan modern teknologi. Nah, tradisional biologi ini ada yang kita kenal dan ancient bioteknologi. Itu yang sebelum Masehi. Jadi ini sejak manusia ada, sudah ada ancient bioteknologi. Seperti teknologi fermentasi, membuat makanan dengan menggunakan mikroorganisme, ini sudah dimulai sejak manusia ada di bumi ini. Kemudian ada namanya klasikal bioteknologi, itu mulai 1800 sampai 1945 ini sudah mulai ada unsur riset, tidak hanya empiris yang kemudian sejak tahun 1945 sampai sekarang ini kita sebut dengan era bioteknologi dan perkembangannya sangat cepat dan ini adalah penemuan-penemuan yang mempercepat laju perkembangan bioteknologi. Coba perhatikan bahwa pada 1866 ini ada seorang ilmuwan matematika, Mendel. Dia menemukan pola pewarisan, jadi pola segregasi turunan. Dan dia tidak tahu yang membuat sifat itu, dia bukan ahli genetika, dan dia tidak tahu bahwa yang mengendalikan karakter itu adalah gen. Cuman dia tahu bahwa ini dikawinkan ini dengan pola 3:1, kalau dominan, kemudian F2-nya. Dan baru ditemukan bahwa ternyata pewarisan sifat itu dengan gen itu pada tahun 1909. Jadi hampir berapa tahun baru diketahui, ternyata yang disebut Mendel itu bisa mengendalikan sifat dari suatu organisme itu dan diturunkan itu adalah gen. Gen itu adalah DNA. Nah, sejak tahun 1909 penemuan ini akan meningkatkan perkembangan bioteknologi. Bayangkan sejak 1866 sampai 1909 itu tidak ada perkembangan, tidak ada penemuan yang signifikan tentang bioteknologi sebagai
alat untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, ini kita lihat ini setelah ditemukan gen adalah DNA, nah ini kemudian ini penerima hadiah Nobel juga, ternyata DNA itu double helix. Nanti kuliah selanjutnya saudara akan tahu, dan kuliah sebelumnya akan tahu DNA itu gimana. Kemudian DNA teknologi, ini bagaimana tadi rekombinan DNA itu. Kemudian ada DNA bisa diklon pada bakteri, bisa kita perbanyak pada bakteri. Dan pada tahun 1972-73 itu pertama manusia bisa mentransfer gen dari katak masuk ke bakteri, dan ini merupakan suatu penemuan, dan ini terjadi cepat, dan sekarang sudah ditemukan tahun 1980-an ini sudah ditemukan bagaimana kita memperbanyak atau mengopi DNA secara in vitro. Dan ini dan ini banyak lagi perkembangan setelah ditemukan VCR ini, banyak sekali yang bisa kita lakukan dalam penemuan-penemuan baru, termasuk tadi NGS dan whole genome sequencing ini basisnya adalah PCR. Nah, kalau kita lihat produk bioteknologi atau perkembangan itu, pertama tadi ancient bioteknologi, mungkin fermentasi mikro ini sudah dimulai sejak lama sekali, kemudian ditemukan fiksasi nitrogen, kemudian ditemukan kultur jaringan, kemudian ada embrio transfer ini untuk hewan ya, kemudian ditemukan monoklonal antibody, ini itu salah satu teknik serologi, nanti akan dibicarakan dalam ELISA. Kemudian rekombinan teknologi, ini tadi yang saya katakan teknik memanipulasi DNA setelah ditemukan enzim restriksi. Kemudian genetic engineering untuk bakteri, tadi saya ini untuk modul insulin. Kemudian genetic engineering untuk hewan, kemudian genetic engineering untuk tanaman. Ini sudah banyak sekali kita menghasilkan tanaman-tanaman transgenik yang berguna untuk ketahanan, khusus untuk ketahanan tanaman terhadap mara penyakit, dan juga tanaman transgenik yang menghasilkan produk-produk yang diperlukan untuk kebutuhan manusia. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini adalah ancient bioteknologi. Jadi pada 100 tahun sebelum Masehi, di Cina sudah ditemukan inseksida yang berasal dari krisantemum. Kemudian 1870 ini ditemukan vaksin ya, jadi dari ini, dan sekarang vaksin itu bisa diproduksi pada tanaman transgenik. Ini dalam proses, dalam fase klasikal bioteknologi atau biologi klasik ya, termasuk tradisional bioteknologi. Kemudian juga ini yang ini juga postulat Koch ya, sampai sekarang ini ditemukan pada tahun 1881, dan sekarang kita masih menggunakan, masih sangat relevan untuk dalam bidang praktisi tanaman untuk membuktikan patogen yang menyebabkan suatu penyakit pada tanaman yang kita teliti. Kemudian klasikal juga bahwa Morgan ya, Thomas Morgan ini menghasilkan gen ya, menemukan gen adalah kromosom. Kemudian jagung hidal 1973, kemudian gen ini George Albert menemukan bahwa satu gen satu protein, hipotesis. Nanti barangkali dalam ekspresi gen saudara sudah tahu. Kemudian DNA is genetic. Jadi tahun 1944 ini diketahui bahwa DNA adalah materi genetik, dan transformasi vektor ini saya kira ditemukan bahwa DNA adalah materi genetik dari suatu organisme. Nah, era bioteknologi ini sudah jelas, ini cuma sangat ini ya, jadi
model DNA Watson Crick, kemudian ini ditemukan enzim-enzim dalam proses replikasi DNA, dan pada akhirnya akan menemukan teknologi PCR ya. Ini model perbanyakan DNA, isolasi messenger RNA, kemudian ini banyak sekali yang ini. Kemudian pada 73 Koren pertama melakukan memproduksi rekombinan DNA organisme. Kemudian teranggi hibridoma monoklonal ini juga ditemukan pada tahun 1175 dan dimulai dengan era diagnosis menggunakan antibodi monoklonal. Kemudian 1981 jadi transgenik pertama ditemukan transgenik animal, jadi hewan. Kemudian pada 1982 ini produksi insulin ya kemudian pada 88 ini ditemukan BT toksin. Jadi bagaimana menghasilkan tanaman yang tahan terhadap hama melalui transformasi atau transfer gen BT. Kemudian pada 1993 Kary Mullis ini mendapat hadiah Nobel atas penemuan PCR tadi yang kita pernah. PCR sudah kita gunakan dalam riset di laboratorium proteksi tanaman. Ini saya kira ini 1994 ini jadi pada 1996 ini pertama tanaman transgenik dikomersialkan, dan sekarang sudah mencapai jutaan hektar yang sudah ditanam tanaman transgenik, dan saya katakan kalau produksi kedelai di dunia ini 90% berasal dari tanaman transgenik. Ini juga perkembangan yang signifikan atau berhubungan dengan proteksi tanaman yang saya lingkari, dan saudara bisa pelajari dan bisa mencari dari sumber-sumber lainnya. Ini ini kalau tahun 2009 ini penanaman tanaman transgenik jadi sudah ada 330 juta hektar. Bayangkan di Indonesia kita paling 30 juta hektar, seluruh sawah di Indonesia ini 30 juta hektar, dan ini ada 330 juta tanaman transgenik di tanam dunia. Sangat luas. Jadi bagaimana perkembangan tanaman transgenik yang artinya biotek sekarang sudah menjadi tulang punggung untuk menyelamatkan populasi dunia terhadap produksi pangan di dunia. Ini juga ini dunia sequencing, jadi tahun 12 ini kita ada generasi pertama sequencing. Kemudian 2013 ini baru dimulai CRISPR. Ini adalah sistem yang teknologi untuk melakukan editing genom. Dan itu saya kira yang perlu saya sampaikan, dan mudah-mudahan saudara bisa mengikuti, dan selamat belajar, dan mudah-mudahan dapat mengikuti dengan baik apa materi inti dari sejarah dan perkembangan bioteknologi. Terima kasih.